Oke guys, seperti biasa ini pair kesayangan kita nih, Gold. Ini kalau dilihat strukturnya ini key level yang kita tandain sudah sangat di respect banget. Ini beberapa kali ya, ada 2 kali dia ada liquidity gap ke bawah. Ini satu and dua. Tadi sore udah dihajar. Ini kemungkinan besar sell stop kita hapus dulu yang tadi dipasang. Tetapi memang kalau ini dia break lagi, ini pasti panjang ya. Kalau kalian juga nggak mau lepas, itu nggak jadi masalah. Ya. Jadi ini jelasnya clear kelihatannya itu di H4 guys. Ini kelihatan banget bahwa ini menjadi support kuat ya. Dan sekarang dia udah 2 kali dan dia udah bikin pin bar di H4-nya. Ini bisa dibilang juga pin bar. Ya. Ini sepertinya bakal continuation ke atas, paling tidak dia mungkin akan liquidity grab dulu Pak ke atas di sini. Dan dia ini. Kalau jadi ini opsinya sekarang kayak gini guys. Jadi untuk dia ke bawah dulu ini kayaknya agak berat. Ini opsinya ini dia ke sini, dia retest di supply atas ini dulu, baru dia ke atas. Ya, dia retest di zona supply ini baru dia ke bawah, and kalau dia mau bullish berarti ya dia harus break yang ketahanan key level ini. Ini kalau dia break atas udah, ini menurut gua sih dia bakal bikin ATH paling tidak, karena ini key level banget nih ya. Kita akan lihat seperti apa. Ini kalau dilihat dari H4-nya sih memang untuk seller ini kayaknya nggak bagus banget. Ini bagus untuk buyer. Tapi untuk memastikan dia bakal continuation ke atas, kita harus nunggu dia break dulu yang resist ini. Jadi ini ketahanan guys ya. Makanya kalau kalian lihat ini kenapa dia susah break ya secara body candle. Ya. Secara body candle karena memang area ini di hold atau ada yang nahan area ini supaya harganya tidak turun atau dipakai untuk nipu-nipu gitu loh. Ditipu dulu sekali, kedua kali tadi sore, mungkin dia akan ke atas dulu, ya kan? Mungkin ada yang duluan sell di bawah dan kemudian dibawa ke atas karena kenapa? Dia belum selesai retest di atas ini. Ya di key level supply ini untuk dia bikin second confirmation guys. Ya, habis dia bikin second confirmation nanti baru mungkin dia bagus mulus ke bawah kayak gitu. Kalau nanti harganya sudah di sini, tinggal 2 opsi lagi kita, antara dia mau break resist atas ini atau dia mau bikin second confirmasi untuk dia balik bearish. Ya. Jadi bagi yang baru join, ya semoga kalian lebih baik ya belakangan ini. Ada yang baru-baru yang baru join boleh absen. Gimana so far guys? Jadi ini yang baru join untuk awal bulan ya. Kita nunggu yang ini dulu join. Ya, itu biasanya akhir bulan dan awal bulan grup biasanya sedikit lebih adem ya. Maksudnya nggak terlalu banyak, kita juga nggak terlalu banyak nongol. Karena memang ini minggu pertama biasanya kan dia mau bikin structure untuk sebelum NFP. NFP nanti kan hari Jumat. Biasanya kita mostly itu udah normal, load kita biasanya kalau sudah NFP minggu ini. Makanya kalau kalian lihat ini 3 hari ini kok berat banget ya gitu ya. Ada yang merasa nggak, terutama kemarin dan hari ini berat loh. Kalau kalian lihat gitu. Berat ya. Gue melihatnya juga capek gitu. Gitu. Soalnya dia sekali break itu dia nggak panjang. Lihatlah kalau yang ini ya. Break itu dia nggak panjang, jadi nggak mulus gitu. Ya itu candle-candle awal bulan guys. Jadi biasakan diri yang baru join grup, biasakan diri ya. Kita ulang-ulang terus supaya kalian jangan terlalu agresif di awal bulan dan juga di akhir bulan. Jadi ini banner lagi mikir ini gue mau naikin atau mau ini nih, mau
mau turunin dulu. Tetapi kelihatannya kan dia udah naikin dulu kan, dia secara bulanannya ya. Mungkin kalau yang kalian yang bagi yang ikut kemarin live analisa minggu ya kalian udah paham ya. Ini jadi bisa-bisa ini jadi retest. Makanya kemarin gua bilang hari Senin itu pagi Selasa ya, pagi kemarin gua jelasin. Ini H1 ini bisa dia sebagai liquidity grab, habis ini lihat hari kemarin closing candle-nya di hari Selasa dia bearish dan hari ini masih nyari jati diri. Mungkin dia nunggu news jam 9 ini nanti. Ini hari Rabu dia nanti ada PMI. Ya. Bisa aja nanti ini menjadi penggerak dia baru turun. Jadi sekarang ini dia lagi nyari korban. Korban untuk dihajar sebagai liquidity grab. Ya, makanya ini kita cari buy juga agak was-was juga. Gitu. Nah, kenapa tadi gua bilang sell stop? Ya, ini alasannya guys. Tadi di M30 sih. Tadi dia bikin candle bullish ya, tetapi wicknya panjang, top wicknya panjang. Berarti ada pelemahan dari sisi power buyernya gitu. Ini kalau dia break lagi bawahnya, ini bakal kencang karena ini nggak sembarangan di break lagi. Apalagi udah di break berkali-kali and then dia ke atas lagi, berarti ke atas hanya untuk retest gitu. Jadi ketika ini dia break, ini bakal panjang, pasti dia akan retest sampai ke bawah, ke next demand gitu. Next demandnya di mana? Ya di sini. Ya. Dan ternyata lihat, memang ini area penting. Dia mantul lagi gitu. Dia mantul lagi. Makanya kalau dia nggak break hari ini, besok kalau di break ini bagus ini. Kalau mau cari konfirmasi ya di time frame berapa bang kalau udah kebentuk kayak gini? Bisa ini di M5, di M15 bisa. Kalau besok kalau dia nggak break hari ini, kalau ada candle close di bawah resist ini 3344 di M5 aja atau di M15 apalagi itu boleh dilanjut. Habis closing candle boleh dilanjut langsung di sell aja. Ya. Lihat guys ini ya naik-naik begini agak-agak bikin lelah lihatnya ya. Padahal kalau dilihat dari H1-nya kan dia super bullish ya. Dan dia udah retest and then dia break resist previous H1-nya. Tetapi cuma dikasih 10 doang, 10 pips. 10 pips barangkali itu. Jadi bisa-bisa malam hari ini kita hanya nontonin aja. Ya guys ya. Dan kemudian kita akan lihat pair lain. UJ. Ini UJ bagus nih guys. Ini UJ bagus ini. Ini kemungkinan besar dia bakal retest lagi ke bawah. Ada penggemar UJ nggak di sini? Ini closing candle-nya bagus banget. Ini hampanya juga lihat guys, ini hampanya ngegantung kayak gini dan sisi kirinya ini benar-benar dia clean. Ya, sampai ke bawah. Ini kalau untuk memastikan dia lanjut turun ya bisa di sell stop. Ya. Ada penggemar UJ nggak di sini? Ini kalau di sell sekarang juga bisa. Ini bagus untuk apa namanya untuk di hold. Ini stop loss-nya, tapi stop loss-nya lumayan lebar guys. Mungkin ini M15-nya udah bullish, kemungkinan besar dia retest lebih panjang. Apalagi H4 baru closing kan, jadi dia lagi bikin top wick-nya guys. Dia lagi mau bikin top wick-nya dulu. Mungkin dia akan ada ini kan ada imbalance di sini nih. Ya, ini ada imbalance di sini, mungkin dia fulfill itu dulu baru dia ke bawah. Aduh, pintu gua kebuka. Ya guys ya.
Ini kalau kalian mau sell nanti ini bisa di retest, bisa di sell stop juga. Tetapi karena ini bukan pair favorit gue, jadi ya gue nggak mau ambil. Kalau kalian, ini kita bikin sebagai paper trade aja ya. Kalau gue sendiri gue jadiin paper trade. Paper trade, sell limit. Kita akan lihat seperti apa. Soalnya konfirmasinya bagus banget nih di H4. Ini yang baru join ini Bro Albert, Bro Chris Poco, apalagi ini Sis Maria, ini Bro Parta, terus ada Bro Ricky. Ini kalian udah ada trade nggak hari ini? Ada Surya Ardi. Kalian udah pada trade belum hari ini? Ayo. Coba absen. Belum Bang Hia kerja, berarti baru pantau ya. It's okay. Melihat pergerakan gol hari ini, kalau low pair gol ya agak lumayan bikin mual ya. Ada trade 1 di gol. Oke, gimana hasilnya, bagus? Atau sebaliknya? 16 pips. Oke, not bad. Fokus. Gimana Bro Albert, ini pemahaman soal structure market udah lebih baik? Sama Bro Chris Poco juga gimana? Ada yang mau ditanyain? Atau mau nyimak-nyimak aja dulu? Ini ya di sini nunggu retest dia ke sini aja, boleh di sell. Boleh lah di sell kalau misalnya kalian mau belajar. Jadi gini, kalau kalian mau belajar itu yang baru-baru boleh lah di sell 0.01 aja, coba aja gitu. Bisa aja gua pencet sell di sini. Tapi karena gua nggak suka pergerakan currency guys. Agak lumayan lama gitu lele daripada gold. Makanya gue biasanya jarang nongol di pair currency. Apalagi ya kalau kalian lihat USD memang lagi melemah ya mata uangnya. Kombinasi H4 itu untuk melihat arahnya kemana, dan H1 ke bawah itu untuk cari konfirmasi. Ya, konfirmasinya di H4 kan udah ada nih, H4 kan dia udah super bearish ya. Dan kalau dilihat dari H1 dia udah keluar dari zona konsol, ini zona konsol guys ya. Ingat pelajaran yang webinar ya, ada zona konsol. Dia udah out dari zona konsolnya. Ya. And then ada candle big playernya nongol super bearish, sekalian juga H4-nya. Tinggal dihajar sell. Ini lihat guys ya, ini dia kan zona sideways-nya kan sama dengan yang sebelah kiri kalau kalian perhatiin ini. Si candle konfirmasinya mana Bang? Ya ini. Si ini. Dan kalau yang ini dia. Jadi kalian bisa melihat ya. Cuma turunnya setelah dia bikin konfirmasi ya lumayan lama. Nah ini yang gak gua suka biasanya. Coba lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jam dia baru benar-benar udah lumayan lah. Kalau currency gitu memang butuh kesabaran lebih panjang. Udah gitu kalau kita sell pun dia cuma ngasih 60 pips doang. 7 jam nunggunya. Itu bikin capek banget. Makanya kadang gua nggak suka currency guys. Ya.
Tetapi untuk belajar kesabaran ini bagus. Ya. Nanti kalau dia nggak bisa ke atas ya kita akan lihat dia di M1-nya. Nah, ini di M1-nya kayaknya dia karena memang dia konfirmasinya tadi super bearish ya, anggap ini kita udah sell ya. Anggap kita udah sell, sekarang stop lossnya tetap agak panjang dulu. Kalau nanti dia baru, ini ya. Kan kita sell-nya kan sebelum break. Jadi stop lossnya tetap di previous candle guys. Nanti ketika dia sudah break yang bawahnya ini candle sebelumnya, ini nanti stop lossnya bisa dipindahin ke bawah. At least ke sini. Oke. Sekitar 20 pips. Mau tanya Bang Hia, untuk setup break structure seperti ini demand become ya, dan dia OTW bentuk trend baru after break. Kalau dulu untuk kategori fresh retrace maksimal udah pernah kesentuh berapa kali ya? Gue nggak lihat dia berapa kali sih, tetapi gue lebih lihat ke konfirmasinya. Kalau misalnya gue buy misalnya ya, oke, gue paham maksudnya. Misalnya gini, kita bicara goal ya. Anggap goal kan ini yang lo maksud ya, ini Bang mau tanya untuk siapa break structure seperti ini demand become support. Berarti ini ya namanya ya. Berarti ya lo maksud itu sama kayak gini. Ini kan udah become support kan? Ya. Berarti ini demand ini kan ibaratnya resist ini udah menjadi support. Ini ditinggali menjadi demand sekarang. Benar nggak? Jadi nanti kalau dia ke bawah sini, ini kalau dia ke bawah sini, gue tinggal butuh dia konfirmasi secondnya, pola W-nya, gitu. Kalau ada pola W di sini dia break, ada break structure di lower time frame, gue hajar. Pasti dia bakal continuous, gitu. Tapi nggak selancar ini ya, mungkin dia nanti begini. Habis itu dia turun ke bawah, retest, and then dia baru next lanjut. Gitu. Jadi gue nggak lihat berapa kali, tetapi gue nunggu second. Mungkin ya 2 kali. Ya minimal berarti 2 kali berarti kalau ada second confirmation. Ya. Kalau kalian lihat seperti misalnya ini goal misalnya ya. Goal saat ini mungkin oke Bang ya, ini mungkin dia nggak ke bawah. Karena kenapa? Dia udah break. Ini kalian lihat enggak? Tulisan gua ini weekly resist. Ini weekly resist kan dia udah break nih. Nah, bisa-bisa ini kan dia support ya. Oke lah, ini resist became support. Oke. Nah, ini udah ada second confirmation kan. Bisa dibilang ini udah ada second confirmation. Udah 2 kali. Benar nggak? Ya. Coba gua ini dulu. Ini second confirmasi ada liquidity grab dan ini kedua. Ya. Nah, kapan gua mau buy kalau ini, Bang? Ini kalau gua mau hold, ini bagusnya kalau main kayak gini ini sebagai swing trader bagus. Karena kenapa? Ini lumayan panjang stop loss-nya. Ini lebar banget. Ini kan jaraknya lumayan lebar. Jadi kalau gua mau buy, gua nunggu dia break dulu kayak di atas ini. Untuk memastikan sebagai final confirmation bahwa dia continuous ke atas. Ini biasanya 1:1 at least dapat. Ya menurut gua, tetapi ya semua bisa ya. Cuma sekarang dia probability dia ke atas kalau ini dia break itu lebih gede daripada dia balik turun kenain stop loss yang di area sini gitu. Tadi bisa dia ke atas kayak gini, jadi 1:1, jadi terlalu ini kan, terlalu resikonya gede juga gitu. Makanya gue lebih prefer dia break yang bawah, break bawah baru gue sell lah. Ini lebih adem di hati gue daripada dia gue sell di sini. Gue buy di sini gitu loh. Karena stop lossnya lebih ini. Apalagi kalau kalian lihat kombinasi dengan higher time frame ya guys ya. Ini higher time frame-nya kan dia weekly. Bisa-bisa nanti weekly-nya malah dia balik lagi ke range-nya. Ini lihat range-nya kan gede banget kan. Gitu. Jadi kalian juga harus antisipasi ini. Oh jangan-jangan dia hanya liquidity grab ya kan, di level supply kalau di H4. Kemudian dia turun lagi. Karena kenapa? Dia secara
secara higher time frame, weekly atau daily, apa namanya? Ini kan dia higher time frame di weekly punya ya, dia masih sideways. Jadi officially dia masih belum keluar secara kuat dari zona konsolidasi weekly ini. Gitu. Bang, gue ikut masuk paper trade tadi sell UJ. Oke, siap. Iya, paper trade aja ya, paper trade aja supaya kalian bisa belajar juga. Oke. Kita pisahin candle yang kalau gitu, karena ada yang ikut. Ini harusnya sih, menurut gue dia bakal turun. Ini stop lossnya masih belum ini ya, di atas ya masih. Paling tidak ini 1:1. Cuma probability-nya ini 80% win, loss-nya itu 20%. Kalau udah ada konfirmasi kayak gini. Jadi ada dua konfirmasi. UJ ini ada dua konfirmasi, guys. H4 dia super bearish, close super bearish, dan di H1-nya dia udah ada konsolidasi dan keluar dari zona konsolidasi gitu. Bener nggak? Bener kayak gitu, banyak geraknya ya, lambat dia kayak gol bikin spon jantung. Betul sekali. Betul sekali. Makanya kalau UJ atau currency lah. Kalau currency memang gitu. Memang untuk jantung lebih sehat. Sesimpel ini kalau kalian backtest ya udah paper trade aja kalau kalian nggak yakin misalnya gitu. Kalian kan mungkin coba-coba strategi gitu ya. Kalian coba-coba strategi baru gitu. Kalian lagi belajar strategi yang dari YC mungkin. Udah kalian paper trade aja. Jadi jangan 100% percaya gitu. Belajar apa yang kita sampaikan. Jadi kalian bisa nanti ngebuktiin bener nggak ya apa yang dijelasin Jonathan dan Bang Hia gitu. Di luar sana ada banyak strategi, kita juga ada banyak strategi, ada di M1, ada di M5, ya kan? Itu juga masing-masing strategi, ada yang strategi ini, ada zona sideways, kalau di sideways baru kita hajar gitu-gitu. Jadi ada yang main di retest, ada yang main di buy stop atau sell stop, itu namanya impulsive trading. Gitu. Ya. Yang baru join-join ini kalian jangan lupa ya nontonin. Ini yang baru join mungkin yang lama kah udah tahu ya. Kalau kalian bosan dengan isi channel YouTube gue yang nggak ada apa namanya itu, gue belum editing. Kalau gue kan jarang editing ya guys ya. Jadi ya mungkin kalian bisa apa namanya nonton yang namanya Smart Risk ya. Kalian follow ini guys ya. Ini Smart Risk ini gue belajar banyak dari sini guys. Ya kalian nontonin ini. Ayo Sis Maria, ini yang baru-baru nih, yang baru tahu. Chris Pocos, Bro Albert, say yes ayo. Kalau kalian lihat apa yang buat ini say yes please. Kalian lihat nggak? Kalian dengar nggak gitu? Jadi biar gue tenang. Kalau kalian udah tahu gue tenang. Oh berarti paling tidak kalian udah tahu gitu. Jadi kita kita maksudnya kita udah kasih kalian peluang untuk nontonin ini gitu. Ini informasi kayak gini, ini simple tapi ini mahal sebenarnya. Karena kenapa? Untuk memilah-milah informasi yang ada di YouTube itu nggak gampang. Ya. Ya mungkin kalian yang baru ini kan, baru ini.
baru baru tahu karena gua informasiin. Ya mungkin kalau gua nggak informasiin kan kalian jadi, oh mana ya bang ya channel YouTube yang bagus, nah itu gitu. Itu mahal itu, informasi itu mahal guys. Semua nontonin aja. Dulu pas awal-awal dia ini, gua nontonin dari awal dia ini, gua nontonin semua. Lo nontonin aja semua, begitu lo ada waktu luang, nontonin aja semua. Jadi kombinasiin. Nanti begitu lo banyak nonton, lo bisa nyatuin informasi itu menjadi suatu keputusan atau menjadi suatu knowledge gitu loh. Ya. Karena gua nggak rekomendasiin satu-satu, karena ini berfungsi untuk semua. Karena trading itu kan variabelnya banyak. Ya, nontonnya aja semua. Ini soalnya dia nggak panjang-panjang, tapi dia udah bikin, dia udah editing, jadi cuma ada yang paling banyak mungkin 20 menit gitu-gitu. Dulu ini bisa seharian gua nonton guys, jadi bisa 10 video gua nonton dalam dalam satu hari. Waktu awal-awal, kalian lihat tuh history gua nontonin tuh, ada yang 2 kali gua nontonin gitu-gitu. Ini udah 2 tahun yang lalu nih guys. Ya nontonin aja semua, karena kombinasi guys ya. Ketika kalian udah banyak informasi di kepala, ketika kalian nanti klik, oh ini ternyata fungsinya, oh kegunaannya ini ternyata. Kalian pernah nggak, mungkin nggak di bidang trading tapi di sisi lain gitu. Gitu. Ya, ini bagus ini. Kalian nonton ini tuh. Yang terbaru-barunya sekarang gue masih ini yang udah sekarang udah lama. Tapi ada kalau lagi ada waktu luang gue pasti nontonin yang baru-barunya. Oke, ini misalnya ada Master itu Fibonacci. Nah, ini karena gue nggak suka Fibonacci ya nggak perlu. Jadi makanya gue kadang nggak nonton. Kalian nonton, nah ini aja kalau gitu. Kalian nonton yang price actionnya aja. Kalau dia jelasin masalah indicator ya, gue pikir kalian skip aja. Yang perlu kalian itu misalnya ada block order, ya ada informasi soal block order, supply, demand, resist, support, ya kan, apa nama trap. Nah ini kayak gini-gini kan ada trap dan opportunity. Jadi bagaimana trap itu kan manipulasi ya. Bagaimana menghindari manipulasi, gitu ya. Misalnya ini base smart money trading plan, ya boleh tuh nontonin tuh. Terus ada ini di ultimate smart money concept, itu manipulasi di sini-sini itu how to market liquidity level. Kalian nanti pasti ngerti gitu. Lebih cepat ya. Kalian harus nonton paling tidak ya 1 video lah per hari. Ya nanti lama-lama kalau kalian udah banyak nonton kan udah ada informasinya di pikiran tuh, ya udah nggak perlu lagi gitu, nggak perlu nonton ulang. Kayak gue sekarang kan karena mostly ya gue udah paham ya, ngapain gue nonton ulang gitu ya. Jadi gitu. Paling hanya review-review doang segala macam. Misalnya kayak bagaimana read chart like pro gitu-gitu. Nah ini ya ada order block ya. Gue ngapain nonton lagi karena gue udah mostly paham gitu-gitu. Ya sekarang lebih ke ini sih, kalau gue sih mantapinnya itu psikologi soal kesabaran gitu-gitu. Ini kayak kalau technical itu kita bisa cepat tahu guys, tetapi yang lama itu psikologi. Bagaimana menahan ego gitu loh untuk tidak trading. Benar nggak? Itu yang merusak sebenarnya. Overtrade, nggak mau loss gitu-gitu. Ya, sometimes happen lah. Gua Jonathan kayak kemarin minggu lalu gua juga ada kena humble kok. Gara-gara nakal, gua cari makan siang, malah gua sell posisinya, malah dia ke atas. Ya udah mau gimana lagi. Udah sepayanya bang, oke. Bang Hia rekomend video dia yang mana? Ya udah tadi ya, Bang Hia mau nanya indikator macam mana Fibonacci aja itu sebenarnya berfungsi nggak ya? Berfungsi, cuma mereka berawal dari price action. Ya,
Mereka itu berawal dari price action. Semua itu indikator itu kan belajarnya price action, guys. Kan dasarnya kan itu. Dasarnya itu price action. Jadi nanti di programming tuh programnya, dibikin aplikasinya supaya ketika dia nyentuh ini, oh dia mesti harus retest gitu-gitu. Nanti informasinya apa? Gitu sebenarnya. Cuma memang ada yang nyaman pakai itu, nggak mau pusingin masalah price action gitu. Jadi dia hanya belajar dari indikatornya aja dia udah cukup. Bisa juga seperti itu. Itu robot itu kan belajar dari price action, guys. Jadi dia belajar history, dibikin program, ya kan? Ada datanya, dimasukin ke dalam robot. Jadi ketika ini terjadi, baik. Ketika ini terjadi, sell. Ya kan? Kalau ada supply baru, ini kalau dia retest, ini ada imbalance, ini hajar gitu-gitu. Jadi kalau kalian mau belajar trading mandiri ya price action dulu. Yakin gue nanti kalau lo udah tahu price action lo bakalan lo nggak akan mau lihat indikator, lihat aja. Mungkin yang udah lama di sini ya udah paham. Gue sama Jonathan itu udah nggak pakai indikatoran. Sesimpel apa namanya supply, demand, resist, support, volume, gitu. Kalian kan nggak pernah lihat tuh bro Jonathan posting atau gua posting ini pakai indikator ini Fibonacci, enggak kan? Dari dulu tuh Jonathan tuh nggak pernah. Kenapa gue bilang Jonathan? Karena dia yang paling sering ngeposting. Kalau gue kan jarang-jarang, moody kalau gue guys, moody. Kalau gue lagi semangat gue posting, kalau enggak yang malas udah lah. Karena kenapa ya? Gue nggak fokus nyari duit dari IG atau dari status itu. Ini Semarix ini dari followernya cuma 1000, gue udah follow dia nih awal-awal. Ada. Sekarang followernya udah 800, ya kan? Ini apa namanya? Ini channel gua masih jalan di tempat. Ini guys. Lihat ini gol ini nyusahin nih gol guys. Masih harus sabar ini. Ya bro Albedea udah terjawab ya. Kita lihat lagi UJ udah sampai di mana? Belum, masih retest dia, oke. Ini kan guys ya, ini ibaratnya ini kalau kita trading currency guys, set and forget gitu. Kalian udah sell, kalau kayak gini-gini ya udah tinggal tidur gitu. Nanti lihat sekitar at least ya sejam sekali lah kalian liri gitu-gitu. Kita lihat Bitcoinnya. Ini Bitcoin gue masih jauhin guys. Lihat aja tuh. Gue nunggu range ini untuk di break baru gue hajar. Kita lihat JJ sama dengan UJ.
Ini kalian lihat ya JJ ya, gua on point banget nih untuk kemarin ngasih analisa ini guys. Kalau kalian lihat ya minggu lalu ya atau minggu ini ya, mana JJ? Sebelum dia ada retest sekarang, kemarin gua udah analisa guys. Coba lihat tuh. Ini belum ada liquidity graph sweep di sini. Nah, ini dia masih di bawah nih. Gitu. Sekarang dia udah di daerah liquidity graph-nya, udah terjadi liquidity graph-nya guys. Kalian lihat ya, ini di gua lihatnya apa di daily candle. Kita lihat di daily candle ya. Nah, lihat udah ada liquidity graph ya, mungkin ini dia lagi retest ke atas and then nanti dia continuation ke bawah. Apalagi sekarang tadi hampanya dia barusan ini dia udah bikin konfirmasi. Ini di H1, nah ini lihat H1-nya guys. Ini udah ada keluar dari zona konsolidasinya. Tinggal dia continuation ini ke bawah. Ini kalau kalian udah punya UJ ya udah UJ aja. Soalnya dia mirip-mirip pergerakannya guys. Mirip-mirip. Oke, ini gold udah mulai panjang-panjang dia guys. Oke. Ini sell stop gua udah hilangin ya guys. Ini kalau dia ada close body candle, nanti di bawah sini baru kita hajar sell. Sebentar ya. Kalau udah mau ditanyain silakan ya. Cari sell. Tapi tergantung dia konfirmasinya ini arahnya belum belum kebaca dengan jelas. Ya. Tapi area key levelnya udah ditandain. Seperti terlihat di layar. Yes, nunggu ya. Menunggu. Bang Hian mau nanya mengenai lot size risk waktu live free webinar, itu kan ada 2 kali trading. Entry kedua kalau nggak salah itu berapa kali size dari entry pertama, itu pertimbangan dan cara berpikirnya seperti apa?
gini, kalau area-area tertentu, kalau dia sekali di, di percobaan sekali dia gagal, berarti artinya dia akan berbalik arah gitu bro, Chris ya. Jadi logikanya gini, ketika dia kesempatan pertama nih dia gagal nih, kan kita sell ya kemarin itu, dan ternyata dia manipulasi, bandar gitu kan, suka manipulasi. Jadi sebenarnya dia mau nurunin, tetapi kesempatan pertama dia manipulasi dulu, manipulatif gitu loh, supaya sellernya berubah menjadi buy gitu loh. Nah, ketika dia melakukan itu, misalnya ya retail trader itu psikologinya dikocok-kocok, akhirnya ya dari sell mereka buy. Ternyata area itu di break lagi. Gitu. Kalau area yang sama di break kedua kali, berarti ada apa-apa. Jadi makanya gue lebih yakin ketika ada second chance atau second break kemarin itu, makanya gue naikin low. Karena kenapa? Dia bakal turun. 80% peluangnya itu lebih gede gitu. Lebih gede. Jadi itu permainannya sisi mindset, sisi logika, lebih ke psikologi sih. Ini ada apa-apa gitu loh. Kalian harus nanya kayak gitu. Dulu awal-awal memang berat untuk nge-notice itu gitu loh. Kok dia gitu ya? Udah oke okay. Di kesempatan pertama dia manipulasi gitu. Berarti kalau dia beri lagi, berarti yang kesempatan pertama tadi itu dia benar-benar hanya menguji kesabaran retail gitu loh, yang udah nge-sell duluan. Gitu ya bro, ini itu lebih ke ini sih, psikologi sih. Makanya kan bandar suka bikin kita loss gitu loh, maksudnya dia kasih konfirmasi pertama nih supaya yang nggak sabaran bisa masuk gitu loh. Ketika udah kena egonya, udah akhirnya kan dia retail trade tadi kan udah psikologinya udah hancur-hancur, akhirnya jadi over trade gitu loh. Gitu ya. Ya, kalau belum saya yakin itu samain aja nggak apa-apa. Tapi kalau lotnya lo mau sama, iya silakan aja. Itu nggak jadi masalah. Jangan ngikutin gua punya karena kenapa? Lot pertama sebenarnya itu jauh dari resiko gua gitu. Nanti nggak? Misalnya 0,05 lot biasa gua kan misalnya 2,5 gitu, 2,5 lot misalnya. Tetapi kemarin itu karena kesempatan pertama dan gue juga hari itu udah apa namanya udah kalau nggak salah sianya juga udah cuan, jadi makanya gue kurangi. Tetapi ketika dikasih second confirmation, nah ini namanya ini nggak boleh di apa namanya nggak boleh dilewatkan gitu. Kalian nanti lo paham lah, pasti nanti paham lah lama-lama itu ya. Yang penting lo banyak belajar aja dulu, sesuaikan dengan lo apa risk lo dulu gitu yang bisa lo hilangin ya, maksudnya yang lo sanggup kehilangan duit gitu ya. Kalau misalnya lo sehari ini misalnya 0,5 misalnya, ya udah ketika apa namanya risk pertama atau trade pertama loss, ya udah di next trade-nya ya 0,5 aja, jangan samain. Karena kenapa? Lo belum tahu secara full gitu loh bagaimana market bergerak atau structure-nya seperti apa. Betul sekali ya. Kemarin tuh kalau gua samain tetap profit kan. Jangan lo berpikir apa namanya ya, karena orang lain naikin lo, oh gua naikin lo juga, jangan. Di situ nanti awal kejatuhannya ya. Nanti lo bakal tahu kok itu cara mainnya seperti apa. Jadi pokoknya kalian ingat, kalau bandar ngasih price action kayaknya terlalu enak gitu ya kan, itu hati-hati itu hati-hati.
Apalagi kalau areanya cuma sekali di retest. Kalau cuma sekali biasanya cenderung bakal dimantulkan lagi gitu. Jadi misalnya nih, ini gue jelasin lebih detail lagi lah. Gue kasih analogi lah. Misalnya Bro Poco nih, misalnya mau jadi bandar, ya kan? Misalnya bandar judi ya kan? Kan lo nggak mau customer lo cuan kan? Misal lo mau naikin harga gitu. Sebisa mungkin lo usahain kan supaya orang lain gak ada yang ikut. Bandar juga gitu. Jadi ya dia lo bakal manipulasi dulu harganya gitu. Ya kan? Kasino lo manipulasi dulu nih. Oke, gua kasih lo kesempatan pertama nih. Ini lo mau masuk nggak? Ini kira-kira ini yang bayar pada masuk nggak ya? Kalau gua kasih apa namanya konfirmasi pertama, ini seakan-akan dia naikin nih. Candlenya digedein gitu. Ini dia mau lihat respon nih ketika dia H1-nya udah super super bullish misalnya. Ini banyak yang masuk bayar nggak ya? Itu kan mereka bisa ngelihat karena ya yang ngegerakin harga itu bukan bandar. Jadi ketika bandar yang nge-stop, dia berhenti misalnya kan setelah H1 closing candle itu. Dia nggak mau masuk dulu gitu. Dia ngelihat pergerakan candle sebesar sebesar apa gitu kekuatan duit retail yang ada di market saat ini. Ketika dia udah mulai melihat ini banyak yang buy, dia nggak mau lanjut gitu loh. Misalnya kayak gini ya, logikanya gini loh. Misalnya ini candle bandar nih, ini bisa dibilang candle bandar. Nah ini, ya kan? Tadi kan bullish ya. Sekarang harganya kan ini nggak lanjut naik kan, nggak lanjut naik panjang gitu. Jadi ini memancing buyer gitu loh. Di next candlenya memancing buyer masuk. Misalnya oke, let's say kita buy di sini ya. Karena kenapa retest di demand gitu loh, di fresh demand gitu. Nah kita tujuannya kan misalnya mungkin dia akan ke sini kan. Tetapi tujuannya sebenarnya dia hanya memancing buyer terjadi di sini. Jadi retail trader di sini nge-buy, tetapi sebenarnya si bandarnya lagi akumulasi sell gitu loh. Ngerti nggak? And paham nggak itu psikologinya sampai di situ itu? Ya bandarnya sell, tapi retailnya buy gitu. Si misalnya buy gitu. Ya. Paham nggak sampai situ Bro Chris dan yang lainnya? Oh ya nanti boleh ulang ya. Gitu. Jadi ini gue ulangi lagi lah. Ini kan biasanya ini yang bikin harga panjang kayak gini kan candle bandar. Ini kan berarti seakan-akan kan dia mau lanjut bullish nih. Oke? Tetapi sebenarnya bullish ini bisa digunakan sebagai manipulasi supaya kita di sini sebagai retail trader masuk buy gitu. Oke, sampai di situ paham nggak? Serius? Nah, oke, sampai di situ paham ya. Oke, misalnya let's say kita misalnya brokerage gua semua yang ikut live di sini buy. Ya kan? Berarti ini si bandar tadi yang ngasih ini yang ngebentuk candle bullish ini dia udah mulai happy karena ternyata dia berhasil nipu supaya retail trader itu masuk buy gitu. Nah, begitu kita udah buy di sini, misalnya kita udah profit, targetnya di atas ini. Kita mungkin udah dikasih profil lah misalnya 20 sampai 30 pips kan, kita nggak close kan. Karena kenapa? Oh, ini konfirmasinya udah ada nih. Kemungkinan besar dia bakal naik sampai ke atas ini. Tetapi bandarnya berkata lain. Dalam hatinya, ini bullish ini sengaja gue bikin supaya kalian masuk untuk buy. Tapi sebenarnya gue mau sell gitu loh. Akhirnya duit kalian ditampung sama bandar, lo buy, gue buy.
kita buy semua, badarnya sell, ngambil orderan gitu. Akhirnya harganya diturunin. Gitu. Gitu. Jadi bandar kayak gitu kerjanya. Karena kenapa ya, dia juga nyari profit gitu. Ya, sampai situ dapat. Yap. Nice. Sama kayak gini loh. Nah, ini lihat candle ini ya, kalian lihat nggak? Ini bullish banget kan? Mungkin tadi ada yang buy ya kan, buy. Oh, buy. Ini gua buy ya. Misalnya stop lossnya di sini. Paling tidak lah di next ini kan, di next supply. Gitu. Akhirnya stop lossnya udah dihajar. Kayak gitu bro ya. Makanya sekarang ini kita nunggu yang namanya second confirmation. Second confirmasinya di mana ya? Di sini. Sini bentar gua gambarin. Nanti kalau ada candle hijau dia begini. Misalnya nanti dia begini. Nanti baru next candlenya ketika dia break resist ini baru kita buy. Ini buy di sini. Buy. Ya. Itu ya guys ya. Tetapi kalau dia belum break yang ini ya, apalagi ini yang gue tulis ini kan ada tunggu closing candle, berarti di harga 3365. Ini lihat garis kuning ini guys ya. Nih garis kuning. Tuh, kita nunggu dia closing di situ, itu namanya baru second confirmation. Yang baru join nanti dinonton video ini aja ya, video recordingnya aja ya. Kalian ulang-ulang aja guys, karena mungkin dalam satu penjelasan, sekali penjelasan kalian nggak paham. Dan itu sangat gue mengerti. Kalian nonton ulang aja nanti. Fungsinya kita recording itu. Ini Juje masih sabar Sis Maria. Ini begini doa pergerakannya udah mau 1 jam. Tunggu sampai pagi ya. Iya tunggu sampai pagi aja nih, tidur aja nanti. Besok pagi baru lihat closing candle-nya ini seperti apa. Pegang sabuk pengaman aja, bahnya aku lagi gak bisa ikut masih jam kerja. Siap. Ini previous candle H1-nya aja, atas. Masih udah di break ya. Oh iya, sekarang dia udah break, sekarang ini stop loss-nya boleh dipindahin ke bawah sini. Ke previous ini ya. Sekarang tinggal 27 pips. Permainannya gitu guys. Jadi kalau kalian lihat ini di ini di belum M15-nya
Ini di M1 deh berarti. Nah, di M1-nya udah ada change of character ya. Oh, maksudnya udah ada BOS. Jadi supportnya H1 udah di break. Nih, sekarang udah berapa dia nih? Tadi udah sampai ke 30 pips tadi ya. Oh, tadi ada ini sih, ada news. Newsnya apa ya? Belum keluar informasinya. PMI ya. Ya, PMI-nya 50-50 bisa dibilang ini. Ini standar Empu Global Service-nya dia positif, tapi ISM-nya non-manufacturing-nya dia negatif. Jadi 50-50. Ini namanya ngikutin price action-nya aja. Tapi dia udah kasih tanda-tanda, sis. Jadi biasanya gitu. Kalau dia ada news biasanya dia ngeberinya kayak gini. Panjang, kemudian dia bakal fulfill imbalance dulu. Karena tadi kan harganya dia langsung gap down gitu kan di M1-nya. Sih, ada gap kan. Jadi dia mungkin akan nge-fulfill ini dulu baru dia continuation ke bawah. Kita lihat yang kesayangan kita. H1-nya dia kembali bearish. Sih, masih nggak jelas. Sekarang ini yang UJ ya, ini 1/3 RR-nya. Mungkin tadi awal kan dia 1/1 kan. 1/1 karena dia udah break structure di bawah. Sekarang berubah menjadi 1/3. Jadi terkadang RR itu berubah seiring waktu sih kalau gua ya. Karena semua kan bisa terjadi guys. Dia bisa aja balik lagi ke atas setelah dia break. Takutnya dia bikin manipulasi lagi. Gitu. Ini bau-bau 90% dia bakal TP sih. Paling tidak dia di sini. 70 pips sih. Ya kan dia ini stop lossnya 25, 25 ya berarti 1/3 RR-nya. Gue ngikut UJ bang pasang sell limit stop loss TP sisanya pasrah dan berdoa. Lo masuk trade itu real trade atau paper trade, Bro Albert? Oh real, oh ya ya, berarti udah cuan ini mah. Udah berapa tuh? Udah 30 pips. Salam cuan, walaupun jangan lihat angkanya dulu, tapi lihat trade plan-nya jalan nggak gitu. Dengan lo masuk, lo memperhatikan candle kan ada sebenarnya key point-nya di situ guys. Ketika lo masuk trade itu real money-nya atau real trade-nya kalian memperhatikan candle mau nggak mau. Nah, ketika kalian ngelihat dia naik turun, apalagi kalian lihat di M1, kalian jadi paham lama-lama karakteristik price action itu seperti apa gitu. Karena kenapa retest itu dia ke atas lagi itu wajar-wajar saja. Ini udah 40 pips. Sih. Ini mah apa ini? Ini TP1 gua bilang ya.
Kalau TP2-nya mungkin sampai ke bawah sini, resist sini. Sorry, support. Oh, belum kesentuh. Oh, kalau belum kesentuh tadi, berarti sekarang lo hapus aja itu. Karena kalau dia balik ke atas, berarti dia ke bawah itu manipulasi. Jadi itu udah nggak valid lagi. Sell limit lo itu udah nggak valid lagi. Karena kenapa? Dia udah break. Key levelnya sudah di break. Iya, makanya tadi kan gua sell limitnya kan gua ini kan, gua apa namanya? Gua hapus kan. Gua langsung sell tadi kan. Karena gua lihat dari price actionnya kayaknya dia nggak retest panjang gitu. Jadi kadang kalau misalnya kita udah sering ngelihat guys, jadi kita punya apa namanya, punya feelingnya gitu. Ini kayaknya nggak mau retest panjang. Gitu. Tapi itu tidak selalu benar ya. Terkadang juga dia retest jauh ke atas gitu. Oke, kita nunggu dia M15 closing guys, baru kita akan cari buy. Apalagi nanti M15-nya dia close di atas sini, oh, ini makin mantap. Kayaknya sih dia break dari pergerakannya.
Oke guys, ini M15 akan segera closing. Kita akan lihat. Oke. Dia butuh retest dulu ya, baru nanti buy stop. Sekarang kita masuk ke M1, konfirmasi kita udah dapat. Kita butuh dia retest, dan tidak di sini ya. Ini kalau break sih ya mungkin at least 50 pips dikasih ini harusnya. Wow, jangan-jangan langsung di break nih guys. Oke, retestnya udah ada. Ini akan gua buy stop nanti ya guys ya di sini ya. Kalau dia break previous M15 candle resist ya. Ini stop lossnya nanti di bawah sini aja guys. 47 ya. Target 50 pips ke atas. Oke guys, on buy ya. On buy ya guys ya, stop lossnya tetap di bawah sini ya guys ya. Ini kalau dia break lagi bisa-bisa M15 tadi fake out lagi. Tinggal sabar menunggu guys.
kemungkinan dia gagal lagi. Ini kalau dilihat dari price actionnya, kemungkinan besar dia retest lagi, guys.
Oke, M5-nya close bagus tadi. Kita lihat lagi hampannya ya guys ya. Jangan-jangan ketahan gara-gara hampannya, tapi hampannya udah di break ya. Ini harusnya bagus sih. Mungkin dia retest dulu kali ya. Hmm. Oke, gua tambah posisi ya guys ya.
Ini stop lossnya gua geser ke atas dikit ke previous low M1 ini. Udah BE bang, berarti lo udah pada di bawah ya? Yoi, oke. Ya ya ada buy ini. Ini buy kedua gua di sini belum jauh, baru profit sekitar. Oh udah naik lagi dia. Udah 24 pips. Salam cuan ya guys ya. Yang posisi pertama udah 40 pips, boleh di BE itu. Tapi stop loss gua belum BE ya. Karena ini di M30-nya tadi dia udah retest ya. Udah retest tadi. Ini dia udah ada second confirmation di sini soal. Secara M1-nya. Ini di sini. Ini tadi kalau dia gagal, ini dia kembali ke bawah ini. Tapi tadi dia enggak. Kenapa nggak nunggu break? Tadi nunggu break kita. Tapi ini di break M15 bro. Nih, ya itu. Ya itu oke, berarti lo buy dari bawah kan. Mungkin lo buy dari sini gitu. That is okay bro. Salam cuan overtrade hari ini. Ya ya sudahi, cukup lah ini udah. Jangan nambah lagi bro.
Guys, duluan ya. Semoga lanjut naik ke atas. Salam cuan. Oke, sis Mario. Salam cuan. Siapa aja guys? Kalian semua ikut buy nggak? Ayo boleh absen dong sekali lagi. Siapa aja yang buy? Bro Kelvin. Ayo mana suara yang lain? Ilham, Mary, Albert. Tadi udah close up. Baik, bagus. Albert, Faruk, Chris, Malvin. Iya ini ongoing. Oke, mantap. Salam cuan ya. Ini harusnya udah 70 pips nih kalian. Wah, ikut bahagia cuan semua. Yes, yes, salam cuan ya. Salam cuan guys, amazing ya. Kalau kalian sabar, akhirnya kita dapat daging. Malam hari ini daging ini. Ya, kalian udah tahu ya cara trading malam hari ini ya guys ya. Ayo say yes dong. Terutama yang baru join ini. Kok bisa sih Bang Hia gitu? Kok bisa sih? Ya udah, kalau belum ngerti ya udah nonton ulang nanti. Ya. Udah mau 90 pips. Gua dua trade tadi masih gua belum close ya guys ya. Masih gua hold. Misalnya ini clean banget di atas nih. Clean banget. Ya, sudah 100 pip. Kalian boleh close all atau close sebagian sisa runner. Makin lama makin tambah paham. Thank you Kapten. Yes. Puji Tuhan. Bro Faru udah ada di next level. Setelah hampir setahun lebih. Ini posisi pertama gue close dulu. Dan gue udah cukup guys. Gue close all. Yes, 100. Magic, tepuk tangan buat kalian guys yang berani ngikut. Mantap kalian. Ini first trade gua nih hari ini nih. Oke guys, sekarang kita udah cuan dan kita sudahi 1,5 jam kita trade dan kita dapat 100 pip. 100 pips and puji Tuhan banget. Thank you udah join pada malam hari ini dan semoga kalian belajar banyak terutama teman-teman yang baru join. Ya. Gua berharap teman-teman yang baru join bisa udah gain knowledge malam hari ini. Ya, di luar dari kenyangnya ya ilmunya yang paling penting. Ya, yang penting jangan kalian over trade aja sih. Ya. Misalnya hari ini udah dapat ya udah sudahi aja. Oke, si Bro Agus tadi ngikut juga ternyata. Iya, karena itu juga tadi low buy juga di atas masih oke. Tapi bungkusannya udah 30 pips. Oke guys, thank you dan bye bye. See you tomorrow. Thank you, thank you.